Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, untuk kali ini kita gaskan ya berita kriminal ya. Mungkin karena orang banyak yang stres, efek dari kenaikan pajak menjadi 12% ya. Ada banyak sekali kriminalitas ya. Salah satunya ya yang terjadi di Tangerang ya. Jadi ada orang mengerental mobil atau menyewa mobil dan berpindah tangan, dan ternyata mobilnya dilarikan ya. Dilarikan oleh oknum. Dan setelah dilacak melalui GPS ya, ada di suatu tempat di rest area, dan posisi GPS yang ada di mobil rental tersebut sudah dilepas dan terjadi pengejaran, dan juga pihak dari rental ya sudah minta bantuan di polsek setempat, tapi polsek setempat tidak mau mendampingi atau tidak mau membantu karena pihak dari rental yang mau ngambil mobil itu atau mencari mobil itu tidak menunjukkan bukti surat-surat kendaraan ya berupa BPKB. Jadi polisinya juga nggak mau juga untuk membantu, karena kalau membantu malah terjadi pelanggaran SOP ya. Dan di pengejaran itu ternyata seseorang oknum yang melarikan mobil itu mengedorkan kurang lebih 5 tembakan ya, 5 dordoran, sehingga yang punya rental mobil itu MD ya, dengan luka di dada dan di sekitar bagian atas, dan yang satunya kena perut ya, kedor perutnya masih dirawat di rumah sakit. Oke, langsung saja kita simak. Oh, ini ada satu kasus beliau kan usaha rental, dan qadarullah ya, soal ada orang yang merentalkan kereta mobil, dan udah berapa hari ini ada pembayaran yang belum tertunda. Ya, jadi dalam pemantauan, dan ternyata mobilnya ada di Pandeglang, dan semalam itu jam kita 12 ada rencana pengejaran mobil unitnya di Pandeglang, dan ternyata mobil itu setelah dikejar mengarah ke arah Jakarta ya kan. Dan sempat itu juga ada suatu ancaman bahwasanya beliau ada dari ada membahas ada selfie, sempat ada di kontak beliau Agam anaknya. Dan kebetulan dia berhenti di unit itu di rest area KM 58 di Daerah Raja ya. Dan itu sempat mau diambil kendaraan, cuma ada perlawanan dari pihak yang membawa mobil beliau ini yang dirental sekitar sepekan yang lalu. Dan terjadilah penembakan di atas awalnya di kendaraan yang bukan yang dirental. Ternyata di situ ada temannya yang bawa kendaraan lain. Kalau nggak salah berwarna hitam, kalau nggak salah warna Sigra, kalau Avanza. Kaila. Jadi terjadilah penembakan, dan qadarullah Pak Ilyas yang terkena tembakan itu dua kali tembakan di dada. Ya, naik 12% ya. Saya duga itu banyak orang stres dan melakukan sebuah kejahatan ya. Jadi bos rental mobil MD ya didor komplotan pelaku penggelapan mobil di rest area kilometer 45 ya, tol Jakarta Merak atau tol Tangerang, di Desa Pabuaran, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten ya. Tanggal 2 ya, sekitar pukul 4.30 pagi ya. Peristiwa itu bermula ketika mobil Honda Brio yang disewa korban diduga hendak dibawa kabur oleh kawanan pelaku ya. Dugaan pencurian itu muncul karena perangkat GPS yang terpasang di mobil rental itu berhasil dilacak. Jadi anak korban Agus Muhammad Nasruddin ya, yang menjadi saksi mata kejadian, mengungkap dirinya terlibat dalam upaya pengejaran setelah mengetahui posisi mobil itu terdeteksi ya, karena ada GPS-nya. Jadi di lokasi manapun tetap terlacak ya. Dia bersama ayahnya bersama tim dari rental memergoki mobil Honda Brio milik bos rental tersebut melaju dari arah Pandeglang menuju Labuhan, Banten ya, wilayah Banten. Dan setelah mengetahui posisi mobil yang dipakai para pelaku, rombongan Elias ya, yang nyewa mobil itu namanya Elias, itulah dia pelakunya ya, Elias Abdul Rahman, berupaya menghentikan. Kok Elias tuh? Bukan pelakunya, bukan itu. Maaf, mohon dikoreksi karena keterbatasan ingatan saya ya. Jadi saya salah dalam memberikan narasi. Jadi setelah mengetahui posisi mobil itu dalam GPS kan kelihatan, dikejarlah mobil itu yang dipakai para pelaku. Jadi rombongan korban yang bernama Elias Abdul Rahman itu tim daripada pemilik mobil ya, bukan pelaku, berupaya menghentikan Honda Brio tersebut. Kemudian mobil yang ditumpangi Elias Abdul Rahman atau sang bos mobil itu dan tim rental menghadang laju mobil yang dikendarai pelaku ya. Pada saat itu seorang pelaku mengakui sebagai anggota
ya anggota ya sebuah institusi sambil mengacungkan beceng. Dia bilang, siapa lu? Nah, bilang gitu ya. Saya dari instansi ini ya. Kan si pelaku bilang kayak gitu ya. Sambil menodongkan becengnya. Ketika situasi semakin tidak terkendali, tiba-tiba muncul mobil lain yang berwarna hitam yang mundur dan menabrak mobil korban. Oke, kita lanjut ya. Jadi dalam upaya mendapatkan bantuan, Agam meminta pendampingan dari Polsek Cinangka ya, itu bisa dilihat di videonya nanti. Tetapi permohonannya ditolak. Minta bantuan ke Polsek, pihak Polseknya tidak mau membantu. Intinya kayak gitulah. Bersama rekan-rekan pemilik rental lainnya, mereka terus memburu pelaku hingga terdeteksi berhenti di rest area Balaraja. Balaraja itu kalau nggak salah Tangerang ya, Tangerang masuk wilayah Banten. Ya, sebelum insiden pengedoran terjadi, Agam itu anaknya yang punya bos rental kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi karena keterbatasan ingatan saya ya. Sebelum insiden pengedoran terjadi ya, Agam menceritakan bahwa para pelaku sempat ditangkap ayahnya dan rekan-rekan yang lain. Dan dipegang tangannya supaya nggak bisa gerak. Ternyata kawan yang di seberangnya itu yang pakai mobil Sigra, dia pegang beceng juga, kan gitu. Situasi semakin mencekam saat pengedoran mulai terdengar. Si Agam ya, tim dari bos rental menggambarkan suasana itu di mana dia sempat mencari perlindungan ya. Ada terdengar beberapa kali bunyi dor-dor dan mengenai ayahnya. Ayah Agam ini, oh ya Agam ini berarti anak bos rental ya. Dor itu mengenai dada daripada ayah Agam ya. Nah, setelah serangkaian pengedoran, para pelaku melarikan diri dengan 2 mobil ya. Terus si Agam itu menolong Pak R, tapi ternyata ada satu korban lagi yang di minimarket, ternyata ayahnya si Agam yang kena dor di dada dan tangannya, berarti didor 2 kali ya. Kemudian kedua korban langsung dibawa ke RSUD Balaraja. Balaraja itu seputar Tangerang, Banten kalau nggak salah. Kalau salah mohon dikoreksi, maklum keterbatasan ingatan saya. Dan MD dalam perjalanan ya, belum sampai rumah sakit sudah MD ya, karena kena dadanya waktu didor itu. Sementara itu si R yang juga terkena dor ini menjalani perawatan di rumah sakit. Kasat Reskrim Polresta Tangerang juga mengungkap kronologis yang sama ya. Insiden pengedoran tersebut bermula dari mobil Honda Brio berwarna oranye yang dirental. Elias Abdurrahman bermaksud melacak mobil tersebut yang diketahui berada di Kabupaten Pandeglang. Ketika ingin menghampiri mobil tersebut, kendaraan tersebut melaju kencang, kata Kompol Arif N. Yusuf ya, dikutip dari sumber yang kredibel dan terpercaya. Untuk selengkapnya langsung saja kita simak ya, berita kriminal yang dimana saya duga stres karena pajak naik 12% ya. Oke, kita gas. Jadi mobil tersebut ada di depan Indomaret bersampingan dengan mobil Sigra itu yang kita gap di Saketi. Itu kita tangkap orang yang berada di mobil Brio. Ternyata di mobil Sigra itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi tembakan keluar. Jadi pada saat itu chaos. Jadi lagi mengamankan si yang bawa mobil Brio ini. Jadi kita nggak dengeran bahwa yang mobil Sigra ini mau nembak. Akhirnya terlepaslah peluru itu. Terdengar sampai 4 atau sampai 5 kali kalau tidak salah. Saya dan orang-orang tim rental kabur. Tapi nahasnya ternyata ayah saya sendiri ya. Ayah saya sangat saya banggakan terkena tembakan di dalam Indomaret. Akhirnya penjahat rental itu kabur. Terungkap, mobil tersebut disewa oleh Ajat Sudrajat pada 30 Desember 2024. Ini bermula dari penyewa Ajat Sudrajat. Dia menyewa dari tanggal 31, itu estimasi sewa selama 3 hari. Namun pada tanggal 1 di jam 11 malam itu di mobil tersebut ada GPS yang dicabut. Jadi kita tim berangkat untuk mengamankan mobil karena sudah ada indikasi yang tidak betul.
Ketika pencarian, korban dan rekannya berpapasan dengan mobil miliknya yang sedang dibawa para pelaku di daerah Saketi, Pandeglang, Banten. Saat kejar-kejaran, para pelaku menakut-nakuti tim korban dengan senjata api. Jadi kita ada inisiatif karena kita nggak berani untuk mengambil mobil tersebut karena di mobil tersebut ada SNP. Jadi kita inisiatif mampir ke Polsek Cinangka yang ada di Anyer. Sayangnya dari Polsek Cinangka itu kita minta pendampingan ya, karena kita kan nggak ada bawa apa-apa. Itu dia keberatan untuk mendampingi kita.